Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nurela sebagai mahasiswa PPG Keperawatan dalam jabatan 1 kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan ujian kinerja. Pembelajaran yang saya bawakan adalah model problem based learning dengan mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan dengan pokok bahasan mengukur suhu. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak Ibu semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, syukur ya. Sebelum kita mulai pelajaran, hari ini kita awali dulu dengan berdoa. Oke, ketua kelas siap ya? Yuk berdoa dulu. Silahkan dipimpin sama Emily. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Emily. Baik, apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Oke, baik Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, Nabila hadir. Oke, Marvinda Adiwianti hadir. Oke, Marvinda minggu yang lalu kemana tidak hadir? Sakit, Bu. Oh sakit. Nia Nur Anggraini Hadir, Bu. Oke. Aulita Anindya. Hadir, Bu. Oke. Damayanti Fajria. Chelsea Laila. Bu. Yolanda. Hadir, Bu. Oke. Rizka. Hadir, Bu. Oke, semangat sekali ya Rizka ya. Emily Serafina. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini sehat semua ya. Dengan kalian bisa hadir di sini semuanya. Mudah-mudahan kedepannya kalian selalu seperti ini dengan selalu rajin ke sekolah untuk tugas menunaikan tugas kalian sebagai pelajar, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Lagunya untuk minggu ini yaitu Garuda Pancasila. Silakan kalian untuk berdiri biar lebih semangat lagi menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini. Oke, kita mulai nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, silakan untuk kalian duduk kembali. Makasih, Bu. Ya. Ya, baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan konsep mengukur suhu dengan percaya diri. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menerapkan tujuan dan indikasi pengukuran suhu dengan percaya diri. Lalu yang terakhir itu peserta didik dapat mengukur suhu tubuh setelah demonstrasi tentunya dengan percaya diri. Ada yang masih ingat dengan materi kita sebelumnya yang di minggu lalu? Masih, Bu. Oke, ayo coba sebutkan materi kita sebelumnya itu tentang apa ya? Menghitung nadi, Bu. Oke, Ibu mau tanya apa tujuan dari menghitung nadi? Nabila, silakan. Tujuannya adalah yang pertama mengidentifikasi integritas sistem kardiovaskuler, yang kedua mengidentifikasi keadaan umum klien, dan yang terakhir mengidentifikasi riwayat penyakit. Wah, masih ingat ya? Good job Nabila. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya masih ada yang ingat tidak? Alat yang digunakan untuk menghitung nadi. Marvinda, mana Marvinda? Ya. Alat-alatnya yaitu stopwatch, buku catatan, dan ballpoint, Bu. Oke, bagus Marvinda.
ketika kita bekerja di dunia kesehatan, baik itu di puskesmas, di klinik maupun di rumah sakit. Ibu harapkan kalian semua sungguh-sungguh dan semangat untuk bisa menguasai materi hari ini ya. Ya, Bu. Untuk metode pembelajaran hari ini yaitu diskusi dan tanya jawab. Untuk nilai KKM masih sama ya seperti yang minggu lalu. KKM-nya yaitu nilainya 75 ya. Untuk teknik penilaian yaitu penilaian pada saat kalian diskusi. Jadi ibu harapkan kalian nanti diskusi itu lebih aktif lagi. Lalu ada lembar kerja peserta didik dan tes tertulis melalui Google Form. Yang tentunya nanti link Google Form itu akan ibu share di grup WA kalian. Ya. Nanti jika dimulai tes tertulisnya, silakan kalian untuk cek linknya di grup WA. Sebelum memulai kegiatan ini, biar kalian lebih semangat lagi belajarnya, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Kalau ice breaking pasti pada semangat. Oke. Nanti ada caranya ya. Caranya, jika ibu bilang SMK Negeri 9, kalian jawab kuat menguatkan Indonesia. Ya, sambil mengepakkan tangan lalu diakhiri dengan tepuk tangan. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita mulai. SMK Negeri 9, Kuat menguatkan Indonesia. mantap. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Mudah-mudahan kalian lebih semangat lagi untuk belajar hari ini. Lagi. Cukup ya. Oke, kita mulai ke pembelajaran. Oke, Ibu. Baik, ibu akan menayangkan satu buah video. Oke, kalian sudah melihat video barusan ya? Video barusan tentang apa ya? Tentang Perubahan suhu tubuh. Oke. Nah, apakah ada yang pernah mengalami hal seperti ini? Pernah, Bu. Adik saya. Pernah. Oke, pernah ya. Pada saat kalian ada peningkatan suhu tubuh, apa yang kalian lakukan? Kompres. Kalau misalnya peningkatan suhu tubuh, apakah memang harus selalu sakit atau memang karena ada faktor-faktor yang lain? Faktor cuaca. Faktor cuaca, oke, lingkungan. Jadi tidak selalu perubahan suhu tubuh dalam tubuh kalian itu karena adanya reaksi sakit, tapi memang bisa jadi karena faktor lingkungan atau kalian sudah minum obat juga itu bisa berpengaruh terhadap suhu tubuh kalian. Oke, nah berarti hal ini sering dialami oleh kalian semua ya? Iya, Bu. Oke. Nah, diibaratkan adalah seperti ini. Kalian, anak-anak ibu semuanya nih, pernah nggak merasa kedinginan, tapi ketika disentuh oleh orang lain, menurut orang tersebut kulit kalian itu terasa panas? Pernah nggak seperti itu? Pernah. Padahal kalian merasa menggigil, tapi dipegang oleh orang lain itu kalian panas. Ya, berarti memang kalian sedang sakit saat itu ya, atau mungkin bisa jadi kalian saat itu pada saat teman kalian itu merasa suhu udara panas namun merasa kedinginan. Pernah seperti itu? Pernah. Nah, berarti memang ada masalah di dalam tubuh kalian. Jadi mengapa demikian bisa terjadi? Karena perubahan suhu tubuh itu bisa berpengaruh karena memang adanya aktivitas, tidak hanya ada proses dari penyakit. Oke, baiklah, agar lebih menambah pengetahuan kalian terkait materi mengukur suhu, Ibu akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Namun sebelumnya Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya, seperti pembelajaran kita sebelumnya. Masih ingat kelompoknya? Masih, Bu. Oke, kita ingatkan kembali ya. Yang kelompok pertama itu ada Nabila, Marvinda, dan Yanur. Oke. Yang kedua itu ada Aulita, Damayanti, dan Chelsea. Yang ketiga itu ada Yolanda, Rizka, dan Emily. Oke, sekarang kalian silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
tentunya. Nah, nanti di dalam LKPD-nya ada beberapa pertanyaan terkait kasus tersebut. Sebelum kita mulai berdiskusi, apa ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan ya. terkait ini bolehkah mencari literatur di internet Bu? Oh, tentu boleh ya. Silakan kalian boleh mencari informasi terkait kasus atau soal yang ada di LKPD. Di buku boleh, di internet juga boleh. Bagaimana? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Ya, Ibu memberikan waktu untuk mengerjakan LKPD ini selama 20 menit. Cukup ya? Cukup Bu. Ya. Oke, kalian baca terlebih dahulu petunjuk pengerjaan LKPD. Hasil diskusi nanti dikerjakan langsung di LKPD-nya, dan untuk diskusi nanti kelompok boleh menyiapkan PowerPoint-nya. Ya, silakan, selamat mengerjakan. Ya Bu. Ya, waktunya sudah habis ya untuk pengerjaan LKPD. Sepertinya Ibu lihat diskusinya cukup seru nih, ya. Oke. Sekarang Ibu persilakan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk hasil diskusi boleh di-share di grup itu ya, di grup WA-nya. Jadi biar nanti langsung Ibu tayangkan melalui laptop Ibu saja untuk mempermudah dan mempercepat ya. Oke, silakan dimulai dari kelompok 1, dilanjutkan kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan untuk kelompok 1, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami di sini yaitu ingin menjelaskan tentang identifikasi masalah dari anak L, yaitu mengalami keluhan demam tinggi, mual dan muntah, Tidak nafsu makan. Dan diare frekuensi 2 kali per 24 jam. Oke, jadi hasil diskusi dari kelompok 1 itu bagaimana mengidentifikasi masalah dari kasus tersebut adalah yang pertama adanya keluhan demam tinggi, mual, muntah, lalu tidak nafsu makan, dan adanya diare ya, dengan frekuensinya 2 kali per 24 jam. Oke, kasih applause untuk kelompok 1. Silakan boleh duduk kembali. Ya, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Aulita Nindya. Saya Ciafi Laila, saya Damayanti Fajria. Kami di sini ingin mempresentasikan penyebab masalah dari anak L. Pertama, jenis kelamin. 2, waktu pemeriksaan. 3, aktivitas fisik. 4 lingkungan, 5 gangguan organ, 6 makanan yang dikonsumsi, dan 7 waktu. Dalam hal ini kemungkinan penyebab demamnya karena adanya gangguan fungsi dari organ pencernaan, bisa juga adanya riwayat konsumsi makanan yang kurang higienis. Oke, terima kasih kelompok 2 atas presentasi hasil diskusinya. Silakan untuk kembali ke tempat duduk. Kasih Bu. Ya, kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, alhamdulillah untuk diskusi tadi kalian sudah sangat bagus mempresentasikannya. Alhamdulillah pengerjaan LKPD-nya juga sesuai dengan yang Ibu harapkan. Selanjutnya mungkin Ibu akan menayangkan materi tentang mengukur suhu. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan mengenai
konsep dari suhu tubuh. Ya, selanjutnya itu tujuan dari mengukur suhu tubuh. Setelah kalian tadi mengamati tayangan dari PowerPoint yang Ibu sampaikan, sekarang Ibu mau merefleksi hasil pembelajaran, ingin melihat bagaimana keterserapan kalian mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Silakan, mungkin Aulita bisa menyampaikan sesuatu. Mana Aulita? Oke, silakan. Ya Bu, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya jadi tahu apa itu mengukur suhu tubuh dan rentang hasil suhu tubuh. Oke, mantap. Beri tepuk tangan. Wah, sudah paham semua ya. Nah, sekarang waktunya kita akan melakukan post test ya pembelajaran hari ini. Silakan kalian buka link Google Form yang Ibu sudah share di grup WA. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ya, silakan dibuka dulu link Google Form-nya yang sudah Ibu share di grup WA kalian. Ya, Ibu lihat di spreadsheet Google Form itu kalian sudah mengerjakan ya. Sudah mengerjakan semua. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sudah mengerjakan semua, tapi Ibu lihat di sini ada yang masih nilainya di bawah KKM ya. Ada Nia, Damayanti, dan Yolanda. Oke, bagi siswa yang masih kurang nilainya, minggu depan ada remedial ya. Anak-anak Ibu semuanya, untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan mempelajari tentang alat-alat untuk mengukur suhu dan kita akan melakukan praktik pengukuran suhu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak Ibu semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, syukur ya. Sebelum kita mulai pelajaran, hari ini kita awali dulu dengan berdoa. Oke, ketua kelas siap ya? Yuk berdoa dulu. Silahkan dipimpin sama Emily. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Emily. Baik, apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Oke, baik Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, Nabila hadir. Oke, Marvinda Adiwianti hadir. Oke, Marvinda minggu yang lalu kemana tidak hadir? Sakit, Bu. Oh, sakit. Nia Nur Anggraini Hadir, Bu. oke. Aulita Anindya Hadir Bu. oke. Damayanti Fajria, Chelsea Laila, Hadir, Bu. Yolanda, Hadir Bu. oke. Rizka, Hadir Bu. oke. Semangat sekali ya Rizka ya. Emily Serafina, oke. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini sehat semua ya. Dengan kalian bisa hadir di sini semuanya. Mudah-mudahan kedepannya kalian selalu seperti ini dengan selalu rajin ke sekolah untuk tugas kalian, menunaikan tugas kalian sebagai pelajar, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh ya. Ya, baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengumpulkan alat dan bahan yang digunakan untuk mengukur suhu dengan benar tentunya. Lalu peserta didik dapat mengukur suhu setelah demonstrasi dengan percaya diri. Oke, ada yang masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Masih, Bu. Ayo coba sebutkan materi kita sebelumnya. Teori tentang pengukur suhu. Oke,
Wah, masih ingat ya. Good job Emily. Ya, selanjutnya masih ada yang ingat alat-alat yang digunakan untuk mengukur suhu? Saya Bu, Ya, silakan Damayanti. alat-alatnya ada 6, yaitu jam tangan atau stopwatch, buku catatan dan ballpoint, kapas alkohol, termometer digital, bengkok, dan juga tisu. Oke, good job Damayanti. Nah, anak-anak ibu semuanya, tindakan mengukur suhu tubuh ini sangat diperlukan ya ketika kalian bekerja di fasilitas layanan kesehatan, baik itu di puskesmas, klinik, maupun di rumah sakit. Ibu harapkan kalian semua sungguh-sungguh bisa menguasai praktik hari ini. Untuk metode pembelajaran hari ini, yaitu demonstrasi dan redemonstrasi, untuk nilai KKM praktiknya yaitu 80 ya. Untuk teknik penilaian, yaitu penilaian pada saat demonstrasi, baik persiapan alat dan pada saat tindakan mengukur suhunya. Sebelum memulai kegiatan ini, biar kita semakin semangat belajarnya, kita lakukan ice breaking ya. Semangat sekali ya. Oke, kita mulai seperti biasa. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Mudah-mudahan semakin semangat ya setelah melakukan ice breaking barusan. Oke, sekarang ibu akan menayangkan video tindakan mengukur suhu. Oke, kalian sudah melihat video pemeriksaan suhu tubuh tadi ya. Oke, apakah ada yang pernah melakukan tindakan mengukur suhu? Pernah. Ada yang belum pernah? Oh, berarti alhamdulillah selalu diberikan kesehatan ya. Belum pernah Bu, saya Bu. Oh, belum pernah. Alhamdulillah. Oke. Nah, jika sudah pernah melakukan tindakan mengukur suhu, pada saat kapan kalian melakukan tindakan mengukur suhu? Pada saat badan terasa panas dan kepala terasa pusing Bu. Oke, Rizka, aplaus buat Rizka. Oke, lalu menurut kalian, mengapa tindakan mengukur suhu itu harus diberikan atau harus dilakukan? Oke, silakan Nabila. Untuk mengetahui keadaan umum klien dan membantu menentukan diagnosa. Oke, good job Nabila. Ya, baiklah, agar lebih memudahkan demonstrasi mengukur suhu hari ini, silakan kalian boleh lihat modulnya. Oke, dibuka dulu modulnya, yaitu tentang tindakan mengukur suhu. Namun sebelumnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Masih ingat kelompok yang minggu lalu? Masih, Bu. Nah, nanti kalau masih ingat kelompoknya, kita boleh demonstrasi mengukur suhu. Itu caranya, salah satu dari kalian itu membacakan langkah-langkah mengukur suhu sesuai prosedur. Lalu peserta didik lainnya yang mendemonstrasikan tindakannya. Lalu satu lagi menjadi pasiennya. Paham ya? Paham Bu. Oke. Aturannya itu setiap kelompok nanti mengukur suhu sesuai dengan prosedur itu secara bergantian. Jadi rolling. Yang tadinya menjadi asisten perawat, gantian menjadi pasien, gantian menjadi yang membacakan prosedur. Ya, begitupun sebaliknya. Nanti setelah semua melakukan mengukur suhu, pastikan mendokumentasikan hasilnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu, sudah paham. Oke, Ibu memberikan waktu untuk kalian praktik mengukur suhu itu selama 150 menit. Cukup ya? Cukup.
anak-anak ibu semuanya, barusan kalian sudah melihat bagaimana tindakan mengukur suhu. Ada yang kalian tanyakan atau ada yang kalian nggak pahami? Tidak, Bu. paham. Ya. Jika sudah paham, boleh dimulai ya. Kalian praktik secara bergantian. Oke, Bu. Nanti 3 orang, satu jadi SM perawat, satu menjadi pasien, yang satunya membacakan SOP. Bisa dimulai dari sekarang ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Sudah habis untuk kalian demonstrasi praktik mengukur suhu. Sekarang Ibu persilahkan kepada masing-masing kelompok untuk melaporkan hasil dari mengukur suhu beserta dokumentasi keperawatannya. Dimulai dari kelompok 1 ya, kelompok 2 dan seterusnya. Silakan kelompok 1 untuk melaporkan hasil dari mengukur suhu. Oke, setelah melihat demonstrasi dan dokumentasi yang kalian lakukan dan presentasi juga di depan hari ini, ada beberapa catatan yang harus diperbaiki. Ya, yang pertama itu kalian harus lebih paham lagi hasil mengukur suhu, ya. Karena penting kalian harus memahami itu, karena itu akan berakibat dari untuk perawatan selanjutnya tergantung dari hasil yang sudah kalian lakukan, ya. Nah, terus karena letak pun itu tak kalah penting, ya. Meletakkan termometer itu tak kalah penting, jangan sampai peletakan dari termometer itu melenceng dari aksilanya, karena itu nanti hasilnya tidak akurat, ya. Nah, setelah selesai demonstrasi mengukur suhu, kalian rapikan kembali alat yang telah digunakan ya. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari salah satu anggota kelompok untuk menyimpulkan hasil demonstrasi mengukur suhu hari ini. Yuk, silakan siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Aulita. Ketika mengukur suhu, pastikan memahami rentang hasil pengukuran suhu dan tempat menyimpan termometer, sehingga memudahkan untuk diagnosa dan tindakan yang akan diberikan kepada pasien.
Pastikan setiap selesai demonstrasi mengukur suhu untuk segera didokumentasikan lalu rapikan alat. Oke, terima kasih Aulita. Ibu amati pada saat kalian demonstrasi mengukur suhu masih ada ya siswa yang memang mengukur hasil suhunya itu ada yang cepat dan ada yang lambat ya. Untuk yang lambat tolong nanti temannya yang sudah cepat itu menjadi tutor sebaya temannya yang memang masih lambat untuk membaca hasil suhunya ya. Oke. Mungkin bisa kalian mengukur suhu ini bisa dilakukan di rumah. Boleh kalian melakukannya itu kepada kedua orang tua, adik, saudara ataupun tetangga boleh. Karena ini bisa dilakukan di rumah. Tentunya kalian harus mempunyai termometer terlebih dahulu. Ya. Setelah kalian demonstrasi mengukur suhu hari ini, apa yang kalian dapatkan hari ini? Pengalaman apa yang kalian dapatkan? Saya, Bu. Oh ya, silakan Yolanda. Ya Bu, setelah saya mengikuti pembelajaran hari ini, saya jadi tahu persiapan alat dan prosedurnya mengukur suhu. Oke, mantap. Terima kasih Yolanda. Oke, nah saatnya Ibu untuk memberikan kepada kalian apresiasi atau merefleksi atas pembelajaran hari ini ya. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini apa yang kalian rasakan? Silakan mungkin Marvinda, mana Marvinda? Saya, Bu. Ya. Iya Bu, setelah praktek hari ini saya jadi tahu cara mengukur suhu sesuai dengan prosedurnya. Oke, mantap. Alhamdulillah bertambah lagi ilmu kalian di dunia keperawatan ini ya, di dunia keperawatan merawat yang pastinya adalah manusia dalam hal ini. Tentunya pastikan kalian selalu komunikasi terapeutik yang baik sebelum melakukan tindakan dan pada saat melakukan tindakan, sebelum, sesudah ataupun sebelum, pada saat melakukan dan sesudah tindakan. Pastikan pasien merasakan nyaman ketika kalian memberikan satu tindakan sehingga diharapkan pasien itu bisa membaik dari sakitnya. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti kita akan mempelajari mengukur tekanan darah. Oke. Ya. Karena sebelumnya kan sudah yang pernafasan, nadi, hari ini kita mengukur suhu, minggu depan kita ke tekanan, mengukur tekanan darah. Oke. Nah, untuk pertemuan mungkin untuk pembelajaran hari ini masih ada yang kalian tidak pahami atau ada yang mau kalian tanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke. Kita kan tadi mengawali pembelajaran itu dengan doa. Tentunya kita harus mengakhiri pun dengan doa. Silakan ketua kelasnya Emily untuk memimpin doa siang hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semuanya, kita akhiri pertemuan hari ini. Jika ada salah kata, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.